Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang niat dalam mencari ilmu. Sumala budalanu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian, setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Maksud dari kata di sini adalah setiap kita melakukan sesuatu pasti didasari dengan niat, karena itu bisa menjadi amal ibadah buat diri kita. Idin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwalil biqaulihi alaihi salatu wassalam innama a'malu binniyat. Hadis sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal itu tergantung pada niatnya. Karena dengan niat amal ibadah kita pasti akan mendapat pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kam min amali yutasawwiru bisurati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amali yutasawwiru bisurati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malin lidunya bisuwa niyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik atau ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya, banyak amal yang sebenarnya tergolong amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Karena niat itu dijelaskan di sini, artinya adalah niat itu tergantung dari diri kita. Semisal kita niatnya ikhlas, maka akan menjadi amal-amal akhirat. Sebaliknya, jika kita mempunyai niat yang buruk dari awal, maka niat itu akan menjadi amal dunia, tidak akan menjadi amal akhirat. Yang bagi an yanwi ya muta'allimu bitalabil ilmi radhiyallahu ta'ala wad darul akhirati khirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya adini wa ibqa'al islami fa inna baqa'al islamil bi ilmi. Seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Maksud arti di sini, setiap pelajar itu harus menuntut ilmu dengan ikhlas supaya mendapatkan ridha Allah dan mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan di dunia atau di dirinya dan menghidupkan agamanya serta melestarikan Islam. Wala yasihu zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Dijelaskan di sini, Islam akan tetap terjaga atau lestari jika umatnya itu berilmu. Maka carilah ilmu, kan ada pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu berarti kita diwajibkan seorang muslimah itu harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Wa ansyadas sayhul imamul ajalu burhanuddin sahibul hidayati
si'ran libadihim. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama berikut. Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Maksud arti di sini adalah orang tekun itu orang yang tekun tapi beribadah tapi bodoh, bahayanya itu lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Karena jika orang alim yang durhaka itu kan orang alim sebagai panutan, jika orang alim durhaka itu pasti kan yang menjadikan panutnya itu ikut dalam itunya. Wayamwiya bihi syukra ala nikmatil akli wasihatil badani wala yamwiya bihi ikbalan nasi walas tijlaba khutamid dunya wal karamati indas sultani wa khairihim. Artinya ialah dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Maksud dari arti di sini ialah orang yang menuntut ilmu itu harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbesit niat yang buruk seperti dihormati masyarakat atau yang lainnya, karena itu tidak akan menjadi amal untuk dirinya. Qala Muhammadun dubnu Hasani rahimallahu ta'ala law kana an-nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Muhammad bin Hasan berkata, andaikan seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kemerdekaan semuanya dan akan kubebaskan diriku dari wala atau loyalitas mereka. Wa man wajada laddata ilmi wal amali bihi qala ma yarakhubu fi ma indan nas. Barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Maksud arti ini ialah barang siapa yang mencari ilmu itu merasakan lezatnya mencari ilmu atau mengamalkannya, maka dia tidak akan tertarik dengan harta milik orang lain. Karena dirinya sudah merasakan banget diri dimiliki orang lain. Ansyadana Syekhul Imamul Ajalul Ustadu Kiwa Muddini Hamadu bin Ibrahim bin Ismail As-Safaril Ansari wa Ali Abi Hanifah rahimallahu ta'ala si'ran. Syekh Imam Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Syafar Al-Ansari membacakan syairnya kepada Abi Hanifah. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, terus yang memperoleh anugerah kebenaran dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena kedudukan di masyarakat. Dijelaskan di sini ialah siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran. Maksudnya, siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat itu pasti akan memperoleh amal ibadah. Allahumma
Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari wa tamfi bil haqqi wa i'zazil sidqinila li nafsihi wa hawahu fa yajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapat kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah. Bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Artinya, menuntut ilmu itu ialah niatnya itu karena Allah, karena itu akan mendapat kedudukan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau digunakannya sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Serta untuk menegakkan agama Allah, pasti Allah akan meridhoi segala yang ia pelajari dan pasti akan bermanfaat di hadapan masyarakat tersendiri. Goyang bakhil itu libil ilmi an tatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilmi bi jahdin kasirin fala yasrifahu ila dunyal haqiratil qalilatil faniyati syi'run. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana itu. Artinya, perlu direnungkan oleh penuntut ilmu supaya mereka itu mencari ilmu itu dengan susah payah itu jangan diniatkan untuk mencari dunia yang hina dan fana, tetapi diniatkan untuk mencari ilmu itu untuk amal akhirat. Seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Wayang bukhil li ahlil ilmi an la yudilla nafsahu bittama'il ma'i fi khairil madma'a wa yatakharraja amma fihi maddala tul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawaddi'an wa tawaddu'u bainat takabburil wal madallatu wal ifahu kadzalika ya'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal dapat merendahkan martabatnya, harus tawadhu dan tidak tamak pada harta dunia. Di sini dijelaskan para ulama harus menjaga diri dari hal yang merendahkan martabatnya, serta harus tawadhu dan tidak tamak pada harta dunia. Karena itu dapat menghilangkan ketawadunya karena terlalu tamak pada dunia. Ansada Syekhu Imamul Ajal lul Ustadu Ruknul Islamil Ma'ruf bil Ladi bil Muhtarisi Ronli Nafsi. Al-Ustaz Ruknul Islam yang populer dengan sebutan Al-Adab mengalungkan gubahan syairnya. Tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya
Yang aneh adalah ujubnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Di sini artinya adalah orang yang tawadu akan mempunyai derajat yang tinggi martabatnya di hadapan Allah. Yang anehnya adalah orang yang tidak tahu keadaan apakah ia termasuk orang yang beruntung atau celaka. Karena setiap orang kan pasti akan mengalami kematian. Dan hindarilah sifat sombong, karena sifat sombong itu tidak disukai oleh Tuhan. Yang 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 mempunyai khusus sifat sombong itu adalah Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah yang mempunyai seluruh alam semesta ini. Qala Abu Hanifah rahimallahu li ashabihi adimu ama imakum wawasi'u akmamakum wa innama qala dalika li la yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Abu Hanifah berkata kepada Abu Hanifah berkata, besarkan surban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu orang yang berilmu tidak diremehkan. Karena kadang ada santri yang meremehkan ilmu gurunya, itu pasti ilmunya tidak akan bermanfaat di dirinya. Yang bakhil libil ilmi an yuhassila kitabal wasiyatil lati kata baha Abu Hanifah liyusufa li Khalidin usami tihi indar ruju ila ahlihim yajiduhu man yadlubuhu. Para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid As-Simti ketika ia kembali kepada keluarganya. Wa kana ustaduna Syekhul Imam Burhanu a'immati Aliyub nu Abi Bakri qad sawahu ruhahu aziz amaroni bi kitabatihi indar ruju ila baladi wa qabtuhu wala buddalil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhum. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Ali bin Abi Bakar rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.